Erick Thohir ambisi besar untuk timnas Indonesia. Bisakah tim meraih 4 besar di kualifikasi Piala Dunia 2026? Di tengah tantangan berat, Erick Thohir tetap optimis menargetkan posisi 4 besar untuk timnas Indonesia. Apa strategi dan langkah yang akan diambil untuk mencapai target ambisius ini? Kejutan Piala Asia U17, Indonesia hancurkan Cape Mariana Utara 10-0. Apa strategi jitu di balik kemenangan epik ini? Timnas U17 Indonesia berhasil meraih kemenangan telak atas Kepulauan Mariana Utara dengan skor fantastis 10-0. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Temukan taktik yang membuat Indonesia menggeser Australia dari puncak klasemen. PSSI mendesak AFC, kenapa wasit netral sangat penting untuk laga timnas Indonesia? PSSI menekankan pentingnya wasit netral dalam pertandingan yang akan datang. Apa dampak dari keputusan wasit terhadap performa tim? Pelajari lebih lanjut tentang perdebatan ini dan bagaimana hal itu bisa memengaruhi hasil pertandingan. Klasemen Grup G Piala Asia U17, Indonesia berjaya tapi masih berisiko. Apa yang diperlukan untuk lolos? Meski timnas U17 Indonesia tampil mengesankan, posisi mereka di klasemen masih rentan. Dengan Kuwait dan Cape Mariana Utara tersingkir, pertanyaannya adalah apakah Indonesia sudah aman? Temukan faktor-faktor yang bisa menentukan nasib mereka di babak berikutnya. Batal hadapi timnas Indonesia, Roberto Mancini justru raup untung triliunan rupiah. Apa cerita di balik keberuntungan ini? Meskipun batal berhadapan dengan timnas Indonesia, Roberto Mancini mendapatkan keuntungan finansial yang fantastis. Apa yang menyebabkan mantan pelatih Italia ini tiba-tiba menuai keuntungan besar? Simak kisah menarik di balik situasi ini. PSSI berikan respons tegas kenapa rencana keluar dari AFC tidak akan terjadi. Di tengah spekulasi tentang kemungkinan keluar dari AFC, PSSI menegaskan komitmennya terhadap konfederasi. Apa alasan dibalik keputusan ini dan bagaimana dampaknya bagi sepak bola Indonesia? Temukan jawabannya di sini. Hasil mengejutkan, timnas putri Indonesia dihantam Belanda 0-15. Apa yang terjadi di laga uji coba ini? Dalam laga uji coba yang tak terduga, timnas putri Indonesia harus menanggung kekalahan telak 0-15 dari Belanda. Apa yang menjadi penyebab utama hasil mengejutkan ini? Simak analisis mendalam tentang performa tim dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Marcelino Ferdinand kehilangan predikat Wonderkid. Apa yang terjadi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026? Setelah ditinggalkan oleh predikat prestisiusnya, Marcelino Ferdinand harus menghadapi tantangan baru menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang menjadi penyebab pergeseran ini dan bagaimana dampaknya bagi kariernya? Temukan informasi lengkapnya di sini. Erick Thohir soroti taktik timnas Indonesia. Apa permintaan khususnya kepada Sintayong jelang pertandingan besar? Menjelang laga krusial melawan Jepang dan Arab Saudi, Erick Thohir memberikan arahan taktis kepada pelatih Sintayong. Apa saja strategi yang ditekankan Thohir untuk mengoptimalkan performa tim? Simak analisis mendalam tentang permintaan penting ini.
Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Erick Thohir, ambisi besar untuk timnas Indonesia. Bisakah tim meraih 4 besar di kualifikasi Piala Dunia 2026? Di tengah tantangan berat, Erick Thohir tetap optimis menargetkan posisi 4 besar untuk timnas Indonesia. Apa strategi dan langkah yang akan diambil untuk mencapai target ambisius ini? Temukan pandangan mendalam tentang harapan dan tantangan yang dihadapi tim. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tegaskan timnas Indonesia masih serius untuk memperebutkan tiket ke ajang Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sudah melalui 4 laga di grup C ronde ketiga. Skuad Garuda sudah mengantongi 3 poin dari 4 laga di grup C. Meski begitu, skuad Garuda sudah merasakan atmosfer ketat di ronde ketiga kali ini. Pasalnya, persaingan di grup C sudah memakan korban. Sampai laga keempat, sudah ada 2 juru taktik yang jadi korban. Roberto Mancini dan Graham Arnold resmi dipecat dari jabatannya sebagai juru taktik. Roberto Mancini dipecat dari jabatannya sebagai pelatih Arab Saudi. Sementara Graham Arnold terdepak usai Australia gagal menang atas timnas Indonesia. Ketatnya persaingan membuat Erick Thohir sudah memberikan pesan khusus bagi Shin Tae-yong. Kekalahan perdana pada laga lawan Cina jadi perhatian tersendiri bagi Shin Tae-yong. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut diingatkan untuk mempersiapkan strategi sebaik-baiknya. Terdekat, timnas Indonesia bakal menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Erick Thohir menegaskan skuad Garuda tetap ditargetkan finish di 4 besar ronde ketiga. Saya sudah bertemu dengan Coach Shin (Shin Tae-yong), ujar Erick Thohir. Kami serius bicara soal target timnas untuk minimal menempati 4 besar di grup. Ini menjadi tugas coach untuk mempersiapkan tim dan taktik dengan sebaik-baiknya. Terutama di 2 laga kandang melawan Jepang dan Arab Saudi bulan depan, lanjutnya. Pihaknya bakal berkomitmen memberikan dukungan penuh untuk timnas Indonesia. Dirinya meminta timnas Indonesia bisa terus menjaga stabilitas yang sudah terbangun. Selain itu, PSSI juga meminta timnas Indonesia sudah siap dan matang secara taktik saat tampil di lapangan. Kita harus maksimal secara taktik, ujar Erick Thohir. Stabilitas yang mulai terbangun mesti dipertahankan sehingga saat main. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently. Kejutan Piala Asia U17, Indonesia hancurkan Cap Mariana Utara 10-0. Apa strategi jitu di balik kemenangan epik ini? Timnas U17 Indonesia berhasil meraih kemenangan telak atas Kepulauan Mariana Utara dengan skor fantastis 10-0. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Temukan taktik yang membuat Indonesia menggeser Australia dari puncak klasemen. Kemenangan gemilang Timnas U17 Indonesia. Penggemar setia Timnas Indonesia, bersiaplah untuk merayakan. Di laga kedua grup G kualifikasi Piala Asia U170 2025 yang berlangsung di Stadion Abdullah Al-Khalifa Al-Sabah, Kuwait pada Jumat 25/10/2024. Tim asuhan Nova Arianto tampil luar biasa dengan mengalahkan Kepulauan Mariana Utara dengan skor mencolok 10-0. Sejak awal pertandingan, skuad Garuda Asia menunjukkan dominasi penuh. Gol pembuka tercipta hanya 2 menit setelah kick-off saat Sahabi Gholi berhasil menembus gawang lawan dengan tendangan keras.
Tak lama kemudian, Goli kembali menggetarkan jala gawang pada menit ke-9, menambah keunggulan menjadi 2-0. Aldiansyah Taher, Ovandra Florasta, dan Komang Gelgel turut menyumbang gol-gol berikutnya dengan masing-masing menorehkan nama mereka di papan skor. Di babak pertama, Indonesia tidak memberi lawan kesempatan. Dengan serangan yang terkoordinasi, tim Merah Putih berhasil mengakhiri paruh pertama dengan keunggulan 7-0. Meskipun di babak kedua mereka sempat kesulitan mencetak gol, ketekunan akhirnya terbayar. Ida Bagus membuka keran gol pada menit ke-69, disusul oleh Daniel Alfredo dan Fadli Alberto yang mencetak gol penutup pada menit 86 dan 90+2. Kemenangan ini bukan hanya mengangkat semangat tim, tetapi juga membawa timnas U17 Indonesia ke puncak klasemen, sementara grup G menggeser Australia yang masih harus bertanding melawan Kuwait. Ini adalah sinyal positif bagi penggemar bahwa Garuda Asia siap bersaing di level internasional. Mari kita dukung terus perjuangan timnas U17 Indonesia dalam perjalanan menuju Piala Asia U170 2025. Semoga kesuksesan ini menjadi awal yang manis bagi tim dan seluruh penggemar. Hidup timnas Indonesia! Guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what PSSI mendesak AFC, kenapa wasit netral sangat penting untuk laga timnas Indonesia. PSSI menekankan pentingnya wasit netral dalam pertandingan yang akan datang. Apa dampak dari keputusan wasit terhadap performa tim? Pelajari lebih lanjut tentang perdebatan ini dan bagaimana hal itu bisa memengaruhi hasil pertandingan. PSSI minta wasit netral untuk laga timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, mengajukan permohonan kepada Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) untuk menunjuk wasit netral dalam laga-laga timnas Indonesia. Ia menegaskan pentingnya menjaga kualitas kepemimpinan wasit dan berharap tidak ada lagi kontroversi seperti yang terjadi dalam pertandingan melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024. Kepemimpinan wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf, menjadi sorotan setelah ia memperpanjang waktu pertandingan yang seharusnya berakhir dan Bahrain berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-9. Pertandingan baru berakhir pada menit ke-100 yang memicu ketidakpuasan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Banyak netizen meluapkan kekecewaan mereka di media sosial, bahkan menyerang akun-akun terkait Bahrain dan Oman. Yunus Nusi berencana untuk menyampaikan permintaan ini langsung kepada AFC saat konferensi sepak bola di Seoul, Korea Selatan pada 28 Oktober. Ia berharap agar dalam event-event besar seperti kualifikasi Piala Dunia tidak ada kejadian yang merugikan tim. Jadi kami berharap AFC bisa menunjuk wasit netral saat timnas Indonesia berlaga. Kami tidak ingin ada hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi, ujar Yunus Nusi. Ia menekankan pentingnya menghadirkan wasit terbaik untuk menghindari gesekan antar negara di masa depan. Yunus juga menegaskan bahwa sepak bola sangat dicintai di Indonesia dan masyarakat sangat berharap agar kompetisi berlangsung dengan fair dan profesional. Kami yakin bahwa sepak bola Indonesia sangat dicintai oleh masyarakat, tutupnya. Semoga dengan upaya ini timnas Indonesia bisa tampil lebih baik dan meraih hasil maksimal di kancah internasional.
Klasemen grup G Piala Asia U17, Indonesia berjaya tapi masih berisiko. Apa yang diperlukan untuk lolos? Meski timnas U17 Indonesia tampil mengesankan, posisi mereka di klasemen masih rentan. Dengan Kuwait dan Cape Mariana Utara tersingkir, pertanyaannya adalah apakah Indonesia sudah aman? Temukan faktor-faktor yang bisa menentukan nasib mereka di babak berikutnya. Laga penentuan juara grup G Timnas U17 Indonesia versus Australia, penggemar setia Timnas U17 Indonesia saat yang ditunggu-tunggu segera tiba. Penentuan juara grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025 akan tersaji dalam laga krusial antara Timnas U17 Indonesia melawan Australia pada Minggu (27 Oktober 2024). Sementara itu, Kuwait dan Kepulauan Mariana Utara sudah dipastikan tersingkir meski keduanya masih akan bertemu di laga terakhir. Hanya tim juara grup yang akan lolos otomatis ke putaran final Piala Asia U170 2025 di Arab Saudi, sehingga laga ini menjadi sangat menentukan. Untuk meraih gelar juara grup G, Timnas U17 Indonesia harus meraih kemenangan atas Australia. Hasil imbang atau kekalahan akan memaksa tim merah putih menghitung ulang semua kemungkinan untuk menjadi runner-up terbaik. Saat ini, posisi Timnas U17 Indonesia di klasemen runner-up juga belum aman, karena mereka berada di urutan ke-6. Sementara hanya 5 runner-up terbaik yang akan melaju ke putaran final. Semangat para pemain dan dukungan dari seluruh penggemar sangat dibutuhkan dalam pertandingan ini. Mari kita berikan semangat terbaik untuk Timnas U17 Indonesia agar dapat meraih kemenangan dan melangkah ke fase berikutnya. Hidup Timnas Indonesia! I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. Batal hadapi Timnas Indonesia, Roberto Mancini justru raup untung triliunan rupiah. Apa cerita di balik keberuntungan ini? Meskipun batal berhadapan dengan Timnas Indonesia, Roberto Mancini mendapatkan keuntungan finansial yang fantastis. Apa yang menyebabkan mantan pelatih Italia ini tiba-tiba menuai keuntungan besar? Simak kisah menarik di balik situasi ini. Pelatih asal Italia, Roberto Mancini, tidak akan menghadapi Timnas Indonesia bulan depan setelah dipecat oleh Federasi Sepak Bola Arab Saudi (SAFF). Pengumuman resmi mengenai pemecatan Mancini disampaikan pada Jumat (25 Oktober 2024) dini hari waktu Indonesia Barat, meskipun dia masih memiliki kontrak hingga 2027. SAFF mengonfirmasi bahwa Dewan Direktur dan Mancini mencapai kesepakatan untuk memutuskan hubungan kerjasama. Mancini dipecat setelah menjalani 18 pertandingan sejak menjabat pada September 2023, di mana dia hanya berhasil meraih 7 kemenangan, 6 kekalahan, dan 5 hasil imbang, termasuk saat melawan Timnas Indonesia yang berakhir dengan skor imbang 1-1 pada September lalu. Dalam jeda internasional mendatang, Arab Saudi dijadwalkan akan melawan Timnas Indonesia di Jakarta. Sementara itu, SAFF sedang mencari pelatih baru untuk menggantikan Mancini. Menurut laporan, Mancini dikabarkan menerima pesangon yang sangat besar akibat pemecatannya. Media Italia Calcio e Finanza melaporkan bahwa SAFF mengeluarkan uang sekitar 30 juta euro (sekitar 504 miliar rupiah) untuk memecatnya. Namun, media Inggris Mirror mengklaim bahwa jumlah tersebut jauh lebih tinggi, dengan Mancini diperkirakan menerima hingga 65 juta pound sterling (sekitar 1,3 triliun rupiah) sebagai pesangon.
Angka ini mencakup sisa kontrak dan gaji tahunan yang mencapai 25 juta euro dalam kurung sekitar 424 miliar rupiah. Sementara itu, Arab Saudi dilaporkan mendekati Zinedine Zidane sebagai pengganti Mancini, dengan beberapa nama lain seperti ex-pelatih timnas Brasil, Tite, dan Hervé Renard, yang sebelumnya menangani Arab Saudi, juga mencuat dalam bursa calon pelatih. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. PSSI berikan respons tegas kenapa rencana keluar dari AFC tidak akan terjadi. Di tengah spekulasi tentang kemungkinan keluar dari AFC, PSSI menegaskan komitmennya terhadap konfederasi. Apa alasan dibalik keputusan ini dan bagaimana dampaknya bagi sepak bola Indonesia? Temukan jawabannya di sini. PSSI tegaskan tidak akan keluar dari AFC. PSSI memberikan tanggapan tegas mengenai isu rencana keluar dari AFC. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki rencana untuk meninggalkan AFC dan bergabung dengan konfederasi lain. Pernyataan ini muncul setelah banyak netizen tanah air mengungkapkan dorongan untuk PSSI keluar dari AFC, terutama setelah kontroversi yang terjadi dalam laga melawan timnas Bahrain di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut berakhir imbang 2-2, di mana timnas Indonesia merasa dirugikan oleh kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf. Yunus Nusi menegaskan bahwa meskipun banyak suara yang meminta PSSI untuk meninggalkan AFC, tidak ada diskusi mengenai perpindahan konfederasi. Ia menyatakan kami belum berpikir ke sana. PSSI secara objektif akan melihat situasi ini. Hal ini wajar jika timnas memberikan keluhan kepada AFC dan FIFA mengenai kepemimpinan wasit. Ia juga menambahkan bahwa negara manapun berhak untuk mengajukan protes. Kami tidak boleh meresponsnya secara emosional. Itu adalah hal biasa di dunia sepak bola, ujarnya. Yunus Nusi menekankan bahwa FIFA tidak akan dengan mudah mengakomodasi permintaan semacam itu, dan ia juga mengakui hak Bahrain untuk menyampaikan protes mereka. Perjuangan timnas Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlanjut bulan depan, di mana skuad Garuda akan menjamu timnas Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, pada 15 dan 19 November 2024. Mari kita dukung terus timnas Indonesia dalam perjalanan mereka. Hasil mengejutkan, timnas putri Indonesia dihantam Belanda 0-15. Apa yang terjadi di laga uji coba ini? Dalam laga uji coba yang tak terduga, timnas putri Indonesia harus menanggung kekalahan telak 0-15 dari Belanda. Apa yang menjadi penyebab utama hasil mengejutkan ini? Simak analisis mendalam tentang performa tim dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil laga uji coba timnas putri Indonesia takluk dari Belanda dalam laga uji coba yang digelar di Stadion De Vijverberg, Doetinchem, Sabtu 26/10/2024.
Timnas Putri Indonesia, yang dikenal dengan julukan Garuda Pertiwi, mengalami kekalahan telak 0-15 dari Timnas Putri Belanda. Pelatih Satoru Mochizuki menurunkan para pemain terbaiknya termasuk Claudia Aschouneman, Sydney Hopper, dan Safira Ika, namun mereka kesulitan menghadapi permainan dominan tim tuan rumah. Gawang Timnas Putri Indonesia yang dikawal Laitaroati Mashkuroh terus-menerus dibobol dan pada akhir babak pertama skor sudah 0-6 untuk keunggulan Belanda. Gol-gol Belanda dicetak oleh beberapa pemain, termasuk Roma Leuchter, Jill Roord, dan bahkan satu gol bunuh diri dari Agnes Hutapea. Di babak kedua, situasi tidak membaik. Timnas Putri Indonesia masih belum bisa menemukan ritme permainan mereka, sementara Timnas Putri Belanda terus menambah gol, termasuk hat-trick dari Renate Jansen. Akhirnya laga berakhir dengan skor mencolok 0-15. Ini menjadi kekalahan telak kedua bagi Timnas Putri Indonesia selama menjalani uji coba di Belanda. Sebelumnya mereka juga harus menelan pil pahit saat menghadapi klub ADO Den Haag di mana mereka kalah 1-12. Gol tunggal Indonesia pada laga tersebut dicetak oleh Claudia pada menit ke-87. Kekalahan ini tentunya menjadi catatan penting bagi Timnas Putri Indonesia untuk meningkatkan performa mereka ke depannya. Semoga pengalaman ini bisa menjadi motivasi untuk bangkit dan memperbaiki diri di laga-laga selanjutnya. Change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Marcelino Ferdinand kehilangan predikat Wonderkid. Apa yang terjadi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026? Setelah ditinggalkan oleh predikat prestisiusnya, Marcelino Ferdinand harus menghadapi tantangan baru menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang menjadi penyebab pergeseran ini dan bagaimana dampaknya bagi kariernya? Temukan informasi lengkapnya di sini. Rekor Marcelino Ferdinand digeser Arkan Kakak. Rekor yang dipegang Marcelino Ferdinand sebagai pencetak gol termuda di Liga 1 resmi digeser oleh Wonderkid Timnas Indonesia, Arkan Kakak, menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Marcelino, yang saat ini bermain untuk Oxford United di Inggris, telah menjadi salah satu andalan Timnas Indonesia. Di jeda internasional Oktober 2024, Marcelino tampil sebagai pengganti dalam pertandingan melawan Bahrain dan Cina. Ia dikenal sebagai salah satu pemain yang kariernya melejit dalam beberapa tahun terakhir, dimulai saat bergabung dengan klub Belgia, KMS Kadeinse. Pada musim panas tahun ini, gelandang berusia 20 tahun tersebut pindah ke Oxford United setelah sebelumnya berkarier di Liga 1 bersama Persebaya Surabaya dari 2021 hingga 2023. Marcelino mencetak gol pertamanya untuk Persebaya pada 6 November 2021 saat berusia 17 tahun, 1 bulan, dan 28 hari, yang menjadikannya pencetak gol termuda di Liga 1. Namun rekor tersebut resmi diambil alih oleh Arkan Kakak pada 19 Oktober 2024. Dalam pertandingan melawan Borneo FC, Arkan mencetak gol yang membawa Persis Solo meraih kemenangan 3-2 di Stadion Manahan, Solo. Saat itu ia berusia 17 tahun, 1 bulan, dan 17 hari, menggeser rekor Marcelino. Arkan Kakak sudah menjadi bagian dari Timnas Indonesia meskipun belum bermain di level senior. Saat ini, striker kelahiran Blitar tersebut tergabung dalam skuad Timnas Indonesia U-20 yang dilatih Indra Syafri. Meskipun tidak dipanggil untuk kualifikasi Piala Asia U202025 yang berlangsung di Jakarta pada September lalu,
Arkan masih memiliki peluang untuk kembali ke skuad Garuda Nusantara di putaran final Piala Asia U20 2025 yang diadakan pada Februari 2025 di Cina. Perkembangan ini menambah catatan positif bagi sepak bola Indonesia dengan munculnya talenta muda yang siap bersinar di kancah internasional. Semoga Arkan Kakak dan Marcelino Ferdinand dapat terus berkontribusi untuk timnas kita di masa depan. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Erick Thohir soroti taktik timnas Indonesia. Apa permintaan khususnya kepada Sintayong jelang pertandingan besar? Menjelang laga krusial melawan Jepang dan Arab Saudi, Erick Thohir memberikan arahan taktis kepada pelatih Sintayong. Apa saja strategi yang ditekankan Thohir untuk mengoptimalkan performa tim? Simak analisis mendalam tentang permintaan penting ini. Erick Thohir minta Sintayong persiapkan timnas Indonesia dengan matang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menekankan pentingnya persiapan matang bagi Sintayong dan timnas Indonesia menjelang laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Jepang dan Arab Saudi pada November mendatang. Laga pertama akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada 15 November, diikuti pertandingan melawan Arab Saudi di stadion yang sama pada 19 November. Dalam rilis resmi PSSI, Erick mengingatkan Sintayong untuk mematangkan taktik tim, mengingat situasi pelatih di negara lain yang terpaksa dipecat setelah hasil buruk, seperti Graham Arnold dari Australia dan Roberto Mancini dari Arab Saudi, setelah hasil kurang memuaskan di dua laga terakhir, di mana timnas hanya mampu meraih hasil imbang 2-2 melawan Bahrain dan kalah 1-2 dari Cina. PSSI merasa perlu mengevaluasi strategi dan komposisi tim. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi kelima klasemen grup C dengan hanya 3 poin. Erick Thohir berharap Sintayong dapat merumuskan taktik yang lebih baik, terutama menghadapi Jepang dan Arab Saudi yang dikenal sebagai tim tangguh. Saya sudah bertemu dengan Coach Shin dan kami serius berbicara soal target timnas untuk minimal menempati 4 besar di grup, ungkap Erick. Erick juga mencatat bahwa perubahan yang dilakukan Shin pada komposisi pemain dalam laga melawan Cina mendapat banyak kritik dari publik. Ia meminta agar taktik timnas Indonesia lebih stabil dan terencana sehingga kejadian yang tidak diinginkan tidak terulang. Stabilitas yang mulai terbangun mesti dipertahankan agar saat bermain, taktik sudah siap dan matang, tegas Erick. Dengan harapan semua persiapan dapat dilakukan dengan baik, publik pun berharap timnas Indonesia bisa meraih hasil positif dan memenuhi target yang ditetapkan.